Jalin tali silaturahmi agar lebih erat antar pelaku usaha mikro kecil menengah. UMKM Kota Kediri melakukan kunjungan ke Kota Yogyakarta. Sekarang persiapan menuju ke Yogyakarta dalam rangkaian bisnis to bisnis kalian Kota Kediri dan Depok. Nah, ini adalah para sultan sultannya Kediri yang memang bisnisnya sudah up to date, sudah sangat berkembang. Dan kita akan cari tahu di sebelah kanan saya dulu. Di sini ada Pak Iwan. Selamat pagi. Luar biasa. Hari ini berapa Pak unit yang beroperasi? Tadi 2 unit. Baik. Kalau yang lain kita kepo nih Pak, secara keseluruhan itu ada berapa Pak yang ada 30. wow, 30. Terakhir kemana Pak? Yang reguler masuk ke Bali, kalau pariwisata kemana-mana sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dari peserta konsumen. Baik. Nah beda Pak Iwan, beda lagi Pak Adi nih, yang kemarin baru saja sukses dengan penilaian kenapa nih Pak? Kabupaten Sehat. Oke. Korelasinya dengan destinasi wisata karena beliau adalah Pokja Darwis ya. Oke. Jadi kalau di program Kota Sehat itu yang dinilai selain dari sisi kualitas kesehatan manusia, tetapi secara perusahaan juga harus sehat. Misalnya di wisata itu sehat untuk tamu, datang sehat pulang juga harus sehat. Nah, Kemudian juga sehat tentang manajemen keuangannya bagaimana. Dan kebanyakan sekarang itu muncul wisata baru meninggal. Berarti nggak sehat. Atau wisata tempat jalan, tapi nggak apa. Nah itu artinya hidup hanya sekedar itu belum tentu sehat. oke. Jadi akhirnya adalah hari ini Kediri siap untuk berkolaborasi bersinergi pada setiap destinasi wisata agar nantinya penyehatan yang dimaksud bisa luar dalam. Oke, baik. Kadin Kota Kediri bersama pemerintah Kota Kediri dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri akan menyelenggarakan acara B2B yang akan kita lakukan di Kota Yogyakarta. Insya Allah B2B itu akan menjembatani para pengusaha kita, UKM kita dengan UKM yang ada di daerah lain, khususnya Kota Yogyakarta. Kedatangan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Kediri beserta pelaku UMKM disambut antusias oleh Kadin Kota Yogyakarta. Kegiatan bertajuk Malam Gala Dinner digelar di Punokawan Cafe Resto and Gallery Kota Yogyakarta pada Selasa malam 8 Agustus 2023 tersebut dimaksudkan untuk menjalin sinergi kolaborasi antar pengusaha UMKM untuk meningkatkan ekonomi daerah. Dalam pertemuan makan malam tersebut dikemas santai, mereka saling berdiskusi untuk kemajuan UMKM di kedua wilayahnya.
Turut hadir dalam gala dinner Chefy Ning Suyudi, Kepala Bapeda Kota Kediri, Bambang Priambodo, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Ketua Kadin Kota Kediri Muhammad Solikin, Ketua Kadin Kota Yogyakarta Aji Karnanto, puluhan pengusaha UMKM Kota Kediri baik pelaku UMKM senior maupun startup baru dan UMKM Kota Yogyakarta. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mengadakan acara bisnis to bisnis, government to government antara pemerintah Kota Kediri dan pemerintah Kota Yogyakarta, juga Kadin Kota Kediri dan Kadin Yogyakarta. Adapun persiapan-persiapan yang kita lakukan adalah satu, bahwa kita mempersiapkan baik UKM maupun Kadin untuk bisa bersinergi dalam bisnis to bisnis untuk memperluas jaringan, memperluas pemasaran di Yogyakarta khususnya. Untuk itu kita bawa UKM-UKM yang memang sudah berkompeten di bidangnya dan sudah mempunyai jam terbang tinggi. Juga kita tidak ketinggalan membawa WUB, Wirausaha Baru. Ketua Panitia B2B Kadin Kota Kediri Setio Hadi mengucapkan terima kasih kepada Kadin Kota Yogyakarta yang telah menyambut baik Kadin Kota Kediri di Yogyakarta. Pak Tio, sapaan akrab Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM, menjelaskan pertemuan bisnis to bisnis atau B2B ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan pelaku usaha mikro antar kota dan daerah. Sebelum nanti kita memulai acara ini, perkenalkan saya sebagai Ketua Panitia di acara bisnis to bisnis dan government to government dari Kediri. Nama saya Tio. Jadi saya Kadin di Kota Kediri, WKU UMKM. Iya. Terus yang kedua, bahwa acara ini tujuannya seperti kegiatan rutin dari Kadin, bahwa kita setiap tahun mengadakan bisnis to bisnis antar kota dan antar pulau. Sementara itu, Ketua Kadin Kota Kediri, Haji Muhammad Solikin, menjelaskan agenda B2B merupakan agenda rutin tahunan Kadin Kota Kediri dalam menjalin silaturahmi antar UMKM dengan daerah lainnya untuk pengembangan ekonomi seperti halnya sebelumnya B2B Kadin Kota Kediri dengan Kadin Solo. Yang kedua, saya perlu menyampaikan bahwa acara kita ini memang kita kondisikan setiap tahun kita ada acara B2B luar kota seperti katakan Pak Tio tadi. Bahkan kalau tingkat provinsi kita ada acara yang namanya B2B seperti ini setiap bulan bersama Ibu Gubernur ke antar pulau. Insya Allah bulan ini kita ke, kalau nggak ke Rio yang Medan, dan ada lagi insya Allah bulan September kita menuju ke Jepang sama ke Taiwan. Alhamdulillah Gubernur kita sangat support terhadap Kadin, ya, dan selalu mengajak Kadin kita untuk mengembangkan UMKM itu secara terus-menerus. Tak lupa, Ketua Kadin Kota Kediri Solikin mempromosikan rumah kurasi milik Kadin Kota Kediri untuk membuat kurator yang handal dalam ekspor UMKM ke luar negeri. Lebih lanjut, Ketua Kadin Kota Kediri Solikin berharap sinergitas antara Kadin Yogyakarta dan Kediri bisa terus terjalin. Yang terakhir saya juga perlu sampaikan, nanti kita perlu ada sinergitas juga. Kebetulan Kadin Kota Kediri ini yang sudah mempunyai yang namanya rumah kurasi kita ini sudah diakui oleh BNSP sebagai rumah kurasi satu-satunya di Indonesia. Ini yang diharapkan kita. Kebetulan direkturnya rumah kurasi ini Pak Setio Hadi. Beliau direktur rumah kurasi. Bahkan kemarin sudah dipanggil oleh utusan dari PBB untuk kurasi tingkat Asia. Kita sudah kerjasama dengan Solo,
Solo juga sudah kita mencetak kurator-kurator baru, tahap pertama sudah kita lakukan. Insya Allah Agustus kita lakukan lagi untuk kurator-kurator yang bersertifikasi. Harapan kami Jogja, ayo kita bersinergi untuk membuat kurator-kurator yang handal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan rutin daripada Kadin Kota Kediri. Kita ingin mengembangkan UKM-UKM kita dari tingkat daerah ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat ekspor. Nah, ini adalah langkah yang sudah kita lakukan. Salah satunya kita mengadakan B2B antar daerah. Harapan kami acara ini ada sinergitas antara UKM Kota Kediri dan UKM Kota Yogyakarta. Hadirnya niat baik Kadin Kota Kediri di Yogyakarta tentunya disambut baik oleh Kadin Kota Yogyakarta. Menurut Aji Karnanto, Ketua Kadin Yogyakarta menjelaskan tempat dinner ini dulunya merupakan kantor pertama Wali Kota Yogyakarta. Aji Karnanto, Ketua Kadin Kota Yogyakarta, mengaku senang bisa berkolaborasi dengan Kadin Kota Kediri. Terlebih banyak prestasi dari Kadin Kota Kediri yang bisa diaplikasikan di Yogyakarta. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian kerasan dengan kondisi Kota Yogyakarta yang istimewa ini. Memang ya agak macet lah. Saya tadi karena pilihan hotelnya juga dekat ring 1 Malioboro, jadi memang agak ribet, tapi syukur alhamdulillah bahwa semuanya berjalan dengan lancar sampai ke tempat ini. Pertama saya akan sampaikan yang sebenarnya Gusti Mangkubumi mau rawuh, tetapi kondisi fisiknya yang baru tidak enak badan, jadi malam ini dia mohon dipanggilkan. Kemudian kami masih berusaha, mudah-mudahan beliau besok kondisinya sudah baik, bisa rawuh di hotel. Kami masih berusaha untuk menghadirkan beliau, termasuk saya besok juga akan informasikan ke Pak Wali, insya Allah beliau bisa atau tidak diwakilkan. Nanti kami akan berupaya. Begitu. Saya cukup senang karena ini akan memberikan dampak yang positif terhadap UKM yang ada di Kota Jogja, khususnya UKM antara Kediri dan Kota Yogyakarta. Harapan kami silaturahmi ini bisa menghasilkan kerjasama antar UKM, kedepannya akan lebih baik lagi. Baiklah, untuk yang ketiga saya aturkan waktunya untuk Pak Bambang Brabodo sebagai Komandan Kopassus B2B pada malam hari ini. Kami persilakan monggo. Bambang Priambodo, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja atau Dinkop UMTK Kota Kediri mengatakan, Dinas mendapatkan tugas baru dari BPS untuk mendata pelaku UMKM dengan target 40.000. Sementara saat ini hanya 22.000 yang terdaftar ber-NIB. Bambang, Kadis Dinkop UMTK Kota Kediri berharap keluarga besar Kadin dan pemerintah Kota Kediri, Kadin Yogyakarta bisa hadir di Kota Kediri untuk menindaklanjuti kerjasama yang baik ini untuk peningkatan ekonomi daerah, khususnya di bidang UMKM. Kebetulan kita ada tugas baru dari BPS, ya maksudnya ini BPS ada tugas baru di mana tahun 2023 harus ditargetkan untuk mendata atau paling tidak kita harus punya pelaku UMKM paling tidak 40.000. Padahal di Kota Kediri sementara ini kita sudah punya 22.000 yang terdaftar selaku UMKM ber-NIB hampir kurang lebih 8.000. Ini tugas kita, Mas Udin,
sekaligus bisa sampaikan di sini, mudah-mudahan rumah dinas wali kota pertama di Jogja menjadi saksi bahwa kepala Bapeda nanti akan memikirkan tentang operasional. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu aja Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah malam. Besok masih dilanjut lagi, besok lusa masih lagi. Harapan kami keluarga besar Kadin dan pemerintah Kota Kediri, mohon kiranya nanti juga berkenan hadir di Kota Kediri. Jadi yang terakhir monggo kami aturkan untuk asisten ekonomi dari pemerintah Kota Yogyakarta, kami persilakan. Menindaklanjuti kunjungan Kadin Kota Kediri di Yogyakarta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, siap bekerja sama dengan Kadin Kota Kediri. Kadri Renggono berharap MOU antar Kadin ini bisa meningkatkan perkembangan UMKM masing-masing daerah. Kita berharap selain bisnis to bisnis, memungkinkan juga untuk government ya. Kami siap, silakan saja. Kami punya bagian kerjasama yang itu memang secara awal mengurus seluruh aspek kerjasama baik dengan lembaga swasta maupun dengan pemerintah. Moga-moga teman kami besok bisa ada yang hadir, bisa menjajakan kerjasama dengan Kota Kediri. Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap kerjasama yang kita jalin ini besok kita akan datangani, tetapi yang lebih penting bagaimana Bapak Ibu sekalian anggota Kadin mendapatkan manfaat dari kerjasama itu. Saya bawa 3 desainer dan 3 model. Kami silakan ke depan. Mbak Stefani, Mbak Nunung, sama Mas Haji. Ini yang besok untuk fashion show. Silakan masuk ke depan. Kita ada yang generasinya muda, juga ada yang generasinya setengah muda kayak saya. Ini kelihatannya yang paling ganteng tetap saya. Jadi ini terus yang kedua nanti ada dari Tenun Ikat, Pak Slamet, kami silakan Pak Slamet masuk ke depan. Mbak Ervina. Nah, biar nanti pada waktu kita ngobrol makan kita bisa, teman-teman bisa kayak bersabur. Nah, kalau Mas Bini ini IPTP tapi ekspor ke Amerika. Terus Mbak Arifina ini dari craft kayu. Kalau Mbak Yuyun yang paling kecil itu dari ke Amerika. Dan ada beberapa WKU yang diajak oleh WKU itu wirausaha, WUB, wirausaha baru. Yang kemarin wirausaha baru, kalau konsepnya di kota wirausaha baru, nanti Indang akan memberikan bantuan modal lewat Buperindak, dan itu nanti akan dibantu pelatihan, pendampingan akhirnya bisa ekspor. Kalau tahun kemarin 1.000 yang bantuan modalnya, yang tahun ini 10.000 ya Pak Javi ya. 10.000 kita UKM dapat bantuan modal dari pemerintah Kota Kediri, meskipun uangnya cuma 1,4 triliun. Enggak APBD-nya, tapi kita bisa bantu 20 miliar untuk UKM. Saya yakin yang 4 triliun Jogja nanti lebih banyak bantu UKM. Itu. Amin. Sugeng Mas Tito, beliau adalah desainer dan pengusaha batik Jibatik. Lajeng Mas Peno itu usahanya di bidang craft, kulit, ada topi, tas dan sejenisnya. Monggo Mas Peno. Makanan favorit dari Jogja, bakpia 63, ini makanan khas Jogja. Monggo Mas. Chandra Batik, monggo Mbak Muji. Ini khas
batik Jogja. Jadi di Jogja itu sekarang banyak berkembang jenis-jenis batik selain motifnya seperti batik sogan, sekarang ada bermacam-macam dengan warna-warni. Jadi ada kolaborasi beberapa desain pakar kami dengan Mas Gop ini ahlinya di bidang batik. Monggo sedikit cerita masukan untuk sedikit tentang batik di Jogja. Nama saya Sugeng Waskito, saya punya range batik. Untuk ciri khas batik saya adalah batik Afro kontemporer yang seperti saya pakai ini. Kita punya ciri khas motif oleng dari Bali dan ini motif Jogja. Kita selalu kolaborasi dengan beberapa daerah. Seperti kemarin kita pernah show di Melbourne, di New York, di Dubai. Kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman UKM. Desainer sama pelaku UKM selalu berkolaborasi. Terakhir kemarin kita show di Indonesia Fashion Week dengan membawa teman-teman UKM yang ada di Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi produk saya beraneka macam, jadi dari mulai topi dari atas sampai dari tas sampai sendal. Saya juga bikin sendal, ya kolaborasi dengan produk tenun juga pernah saya kolaborasi dengan produk tenun. Terus untuk tas kita kolaborasi dengan produk teman-teman dari Ecoprint yang dari kulit. Saya selama pengalaman saya paling jauh saya pernah pameran di Kuala Lumpur. Waktu itu diajak dari pihak Jasa Raja. Terus berikutnya dengan daerah-daerah juga dulu diajak dari Sepeda Kota, saya diajak ke pameran-pameran lokal ke Padang, ke Bali, ke Jakarta, dan lain sebagainya. Monggo silakan kalau mau datang ke showroom saya di sekitar Tugu, Jogja. Terima kasih. Monggo Ibu dengan cerita bagaimana proses pembuatannya dan perkembangan yang sekarang persaingan dengan produk Ibu. Monggo Ibu. Produk saya yang juga persaingan memang banyak sekali sebenarnya. Kita kan sudah lama berbuat ya, dari tahun 88 sampai sekarang kita dan saya bisa ikut ke pameran di mana-mana. Jadi ada di Medan, di Padang, di Jogja juga ada, kemarin di Aceh, dan juga pameran. Diharapkan nanti di setiap provinsi tahun ini sudah ada rumah operasi baru kota kabupaten di tahun 2024. Jadi terima kasih. Untuk penutup kami persilahkan Kiai Haji Gus Kiai Haji Gus Abdul Bakar Abdul Zari, kami persilahkan untuk memimpin doa. Monggo biar acara ini berkah. Dewan Pembina mereka aku yang iso minta tolong ke beliau mumpung nangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, karena setelah acara ini selesai mau makan malam, maka mari kita bareng-bareng doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Kadin Kota Kediri yang telah bersedia untuk besok kita mengadakan acara penandatanganan MOU antara Kadin Kota Yogyakarta dengan Kadin
Kediri, dan kita berharap MOU itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tapi yang jelas kami sangat bangga atas kunjungan teman-teman dari Kadin Kota Kediri. Untuk diketahui, momen santai gala dinner ini sebagai ajang tali silaturahmi untuk saling mengenal antara pelaku usaha UMKM Kota Kediri dan UMKM Kadin Yogyakarta. Dari pantauan di lokasi, meski baru pertama bertemu, mereka langsung berdiskusi untuk bersinergi mengembangkan usahanya sambil menikmati hidangan makan malam yang sudah disajikan. Guna meningkatkan usaha ekonomi kreatif, sesuai tema untuk menuju perluasan jaringan dan pasar UMKM Go Nasional, Go Global, khususnya dalam bidang perdagangan dan industri. Pemkot Kediri dan Yogyakarta melalui Kadin Kota Kediri dan Kadin Kota Yogyakarta menggelar kerjasama MOU di Ballroom Borobudur L Hotel Yogyakarta, Jawa Tengah pada Rabu pagi 9 Agustus 2023. Apa yang kita lakukan ini sebetulnya fasilitasi untuk percepatan perkembangan scale up dari UKM. Tapi begitu kita lihat dan kita ajak, memang harus tetap didorong bahwa UKM itu yang kemarin sudah kita kurasi pun untuk segera memenuhi ini kadang-kadang masih tertunda. Padahal itu bisa dikerjakan 5 menit, tapi 2 minggu masih belum diselesaikan. Jadi ada masukan-masukan yang memang terkadang mereka masih menunda. Jadi pekerjaan menunda ini yang memang harus segera kita berantas sehingga scale up daripada UKM itu nanti segera terpenuhi. Jadi rumah kurasi juga siap memfasilitasi untuk pelatihan, pendampingan sampai go ekspor. Dan banyak juga yang sudah kita bantu untuk ekspor ke 5 mancanegara yang seperti apa dikatakan oleh Ketua Kadin. Saya rasa itu. G2G dan B2B ini merupakan agenda rutin tiap tahun yang dilakukan Kadin Kota Kediri untuk menjembatani pelaku industri kecil menengah agar saling bersinergi mengembangkan potensinya sehingga UMKM antar wilayah bisa berkiprah di kancah internasional. Kegiatan G2G dan B2B Kadin Kota Kediri dan Kadin Kota Yogyakarta dikemas dengan pameran produk UMKM unggulan, mulai dari makanan minuman, kerajinan batik, tenun ikat, ekoprint, hingga kerajinan craft tas maupun aksesoris. Hadir dalam MOU G2G B2B tersebut, Chef Ning Suyudi, Kepala Bapeda Kota Kediri, Bambang Priambodo, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Asisten Administrasi Umum Pemkot Kediri Tanto Wijohari, Ketua Kadin Kota Kediri Muhammad Solikin, Ketua Kadin Kota Yogyakarta Aji Karnanto, puluhan pengusaha UMKM Kota Kediri baik pelaku UMKM senior maupun startup baru dan UMKM Kota Yogyakarta. Perjanjian kerjasama antara Kadin Kota Kediri dan Kadin Kota Yogyakarta ditandatangani secara langsung oleh Ketua Kadin Kota Kediri dan Ketua Kadin Kota Yogyakarta. Hadirin yang berbahagia, sambutlah tari edan-edanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mahakarya luar biasa, kita semuanya dapat menjadi saksi bersama dan juga bersua bersama dalam Government to Government, Business to Business, Kadin Kota Kediri, Kadin Kota Yogyakarta tahun 2023. Kita punya tujuan untuk menuju perluasan jaringan dan pasar UMKM, IKM, Go Nasional, Go Global. Luar biasa. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wow, senang sekali saya Mbak Saraswati dari Yogyakarta dan juga saya Jeng Yuni dari Kediri serta Mas Haji dari Kota Kediri. Wah, luar biasa. Hari ini persahabatan ya. Ya, karena kita sinergitas, kita berkolaborasi, maka kami juga hadir untuk bisa menggawangi acara ini sukses sampai akhir nanti. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Kadin. Hadirin dimohon berdiri. Kepada petugas pembinaan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia yang telah kerja keras menghasilkan acara yang sangat luar biasa ini. Baik, tanpa beliau mungkin tidak akan ada kemegahan, kemeriahan dan juga acara yang bisa mempersatukan kita dalam bingkai sambung silaturahmi seperti ini. Kita persilakan kepada Ketua Panitia. Dr. Andes Johadi, MSI, silakan. Dalam laporannya, Ketua Panitia Setio Hadi sekaligus Direktur Rumah Kurasi mengatakan, dalam kunjungan di Jogja ini mengajak 20 pelaku UMKM dan startup baru Kota Kediri yang ingin berkolaborasi dengan UMKM Jogja. Setio Hadi berharap di Kota Jogja nantinya akan ada stand khusus oleh-oleh kuliner khas Kediri. Mulai dari Jawa Timur,
Timur, di Provinsi mulai pameran di luar negeri, B2B dan lain sebagainya, yang di Jepang semuanya harus terkurasi dulu. Nah, ke depan kita kemarin sudah komunikasi dengan perwakilan PBB di Asia Tenggara. Ini meskipun di Indonesia itu ada kurasi standar dari BNSP yang satu-satunya dimiliki oleh Kadin Institut dan Kadin Provinsi Jawa Timur, tapi ini menyamakan persepsi kurator di Asia Tenggara ini perlu ada modul tersendiri. Lapor Pak Ketua, nanti dalam waktu dekat ini kita akan mensinergikan untuk di Asia Tenggara kuratornya biar yang sudah ada lisensi dari kurator ini bisa masuk di Asia Tenggara dulu. Jadi mulai Malaysia ini harus melalui itu dulu, sehingga bahasanya sama antara kurator Indonesia, Malaysia, Brunei itu sama dulu. Nah, ini kita masih menyusun modul. Ya, moga-moga di Solo ini sudah ada rumah kurasi Solo yang sekarang dalam pelatihan kuratornya 50 kurator, dan saya berharap nanti juga di Jogja sebentar lagi juga ada kurasi, karena memang platformnya ingin menjadi kurasi di seluruh Indonesia, terutama di kota provinsi di Indonesia ini dulu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan dan juga saksikan bersama sambutan Ketua Kadin Kota Kediri oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Solihin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Solihin, disilakan. Ketua Kadin Kota Kediri Haji Muhammad Solihin berharap Kota Kediri menjadi pusat dari rumah kurasi, ingin menyebarkan rumah kurasi di seluruh kota kabupaten di Indonesia. Mengingat pentingnya rumah kurasi menjadi sebagai tolak ukur produk UKM agar bisa ekspor ke luar negeri. Kediri sekarang menjadi pusat rumah kurasi, dan ini pertama kali di Indonesia. Apa yang saya sampaikan ini, kenapa saya bilang pertama kali di Indonesia? Direktur BNSP Pusat menyatakan pertama kali rumah kurasi dibentuk di Kota Kediri, dan hubnya di Kediri, Pak. Sekarang kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Ternate dari Kalimantan Timur, sudah kita kerjasamakan semua. Sebentar lagi DKI Jakarta, dari Solo ya, Mas Gibran insya Allah juga sudah berkolaborasi pada kita sudah melatih kurator-kurator di sana. Insya Allah Agustus ini kita melatih kurator di Solo itu tahap kedua. Tahap pertama sudah kita lakukan, tahap kedua bulan-bulan Juli kemarin ya, Agustus ini tahap kedua kita lakukan. Kita akan kembangkan ke seluruh Indonesia. Target kita seluruh Kadin kabupaten kota seluruh Indonesia harus ada kurator-kurator yang sudah dibentuk dan bersertifikasi. Ini target kita. Lanjutkan dengan sambutan berikutnya dari Kadin Kota Yogyakarta kepada Bapak Ketua Bapak Aji Karnanto SEMM, disilakan. Sementara itu, Aji Karnanto, Ketua Kadin Kota Yogyakarta, mengaku senang mendapat kunjungan kerja dari Kadin Kota Kediri untuk menjalin kerjasama untuk perkembangan UKM daerah. Menurut Aji, Ketua Kadin Kota Yogyakarta, rumah kurasi yang digagas Kadin Kota Kediri merupakan hal yang harus disegerakan di Jogja untuk mewadahi UKM agar bisa go internasional. Bahwasanya sinergitas antara Kadin Kediri dengan Kadin Yogyakarta ini bisa berjalan dengan baik, dan kedepannya akan terus kita lakukan demi kemajuan UMKM baik di Kota Kediri maupun di Kota Yogyakarta. Jadi harapan kami kerjasama maupun sinergitas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UKM Kediri maupun Kota Yogyakarta. Selanjutnya sambutan Wakil Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Bapak Diyar Kusuma Putra SEMHP, disilakan. Kadin Provinsi Jawa Timur sangat mensupport kegiatan B2B seperti ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antar Provinsi Kadin Jawa Timur, Diyar Kusuma Putra, saat hadir dalam B2B Kadin Kota Kediri di Yogyakarta. Pada hari ini dilaksanakan business to business meeting dengan government to government meeting yang dilaksanakan di Jogja antara Kota Kediri dan Kota Yogyakarta.
Kadin Jawa Timur sangat mensupport acara-acara seperti ini karena sedianya Kadin Jawa Timur beserta pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan program seperti ini secara rutin. Pada tahun 2023 ini kita telah melaksanakan untuk nasional ya, untuk antar provinsi telah melaksanakan 6 kali. Kita akan beralih ke sambutan Ketua Kadin Daerah Isma Yogyakarta yang diwakili oleh Wakil Ketua Kadin Daerah Isma Yogyakarta Bapak Wawan Harmawan SEMM. Yang terhormat Bapak Wawan Harmawan SEMM, disilakan. Sama halnya dengan Kadin Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Bidang Komersial, Hubungan Internasional dan Investasi Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawan Hermawan juga mensupport kolaborasi sinergi UMKM unggulan daerah. Wakil Ketua Bidang Komersial, Hubungan Internasional dan Investasi Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Wawan Hermawan berharap kepada pemerintah Yogyakarta untuk membuat kebijakan yang sejalan dengan UMKM untuk pengembangan UMKM go global. Tadi saya sebelum naik ke depan diisi sama Pak Sowi. Pak Wawan, dicoba dulu bakpia saya Pak, dari Kediri. Mereknya Mas Haji. Setelah saya coba yang di depan Bapak Ibu di sini, ternyata rasanya juga maknyus juga. Nah ini kalau kita tidak bisa sinergi kolaborasi, bakpia Jogja hati-hati. Ya kan? Karena kalau lebih baik kita bersinergi bagaimana bakpia itu bahwa karena suatu kebutuhan pasar tentu sangat dinikmati. Kalau kita bicara white label, kalau sekarang tadi sebagai Mas Diar, digitalisasi, semua produk bisa dibikin di daerah lain, diproduksi di sini, dijual di sini sebagai pusat pariwisata. Nanti UKM di Jogja juga akan masalah. Solusinya adalah kalau menurut kami co-branding. Co-branding adalah apa yang terjadi di Kediri membuka suatu produk-produk yang sudah punya nama bagus, kita dari Jogja numpang. Demikian juga sebaliknya, produk yang batik yang terkenal di Jogja dari Kediri bisa numpang. Karena kita saatnya mendengarkan untuk dan juga menyaksikan bersama sambutan dari Wali Kota Yogyakarta yang diwakilkan oleh Bapak Asisten Sekda Kota Yogyakarta Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Dr. Andes Kadri Renggono MSI. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kadri Renggono MSI, disilakan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, usai MOU antar kedua kadin ini akan ada tindak lanjut ke depannya untuk bangkitnya UMKM. Kerjasama sinergi itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita tinggalkan di masa yang sedemikian majunya, terutama karena kemajuan teknologi informasi. Kita berharap setelah kita ketemu akan ada tindak lanjut dalam bentuk yang lebih nyata, dan ada MOU atau nanti masing-masing pelaku usaha bisa bersepakat dengan kelebihan dan kemampuan masing-masing untuk memperluas pasar, baik itu domestik bahkan memungkinkan pasar dari mancanegara. Selanjutnya sambutan Bapak Wali Kota Kediri yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Tanto Wijohari SPD SH. Kepada Bapak Tanto Wijohari SPD SH, disilakan. Selamat siang dan sejahtera kita semua. G2G itu government berarti pemerintah. Kalau B2B itu kota untuk kota, maka dari itu Bapak Ibu sekalian Kadin dan Kadin bersinergi sesuai yang sudah kita harapkan kemarin. Cuma saya sudah bisik-bisik sama Pak Badri, Pak, kok tidak ada hibah untuk Kadin Yogyakarta. Nah, kenyataannya Kadinnya aja yang gak aktif Bapak Ibu sekalian. Pemerintah welcome secara kebijakan, cuma Kadinnya gak aktif lah. Mumpung ini tahun politik,
boleh ono sok wali kotane sing bolong pasti itu. Bismillah, monggo untuk Bapak Tanto dan juga Bapak Dotrandes Kadri Renggono untuk bisa bersama-sama membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Asisten Administrasi Umum Pemkot Kediri, Tanto Wijohari bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Kadri Renggono membuka secara resmi MOU G2G Pemkot Kediri dan Jogja dan B2B Kadin Kota Kediri dan Kadin Kota Yogyakarta. Kerjasama tersebut ditandatangani secara langsung oleh Pemkot Kediri dan Yogyakarta, disusul secara estafet Kadin Kota Kediri dan Kadin Kota Yogyakarta, dan MOU pelaku UMKM Makanan Bakpia Kota Kediri dan Bakpia Kota Jogja, Tenun Ikat Kota Kediri dan Batik Jogja. Acara Kadin Kota Kediri yang sudah beberapa kali kita kondisikan, alhamdulillah realisasi kedepannya harapan kami sinergitas ini tidak hanya ditulis formalitas, tapi sinergi yang artinya apa? Antar pengusaha, antar UKM, antar pemerintah bisa dilakukan, direalisasikan. Pada siang hari ini diadakan sinergitas antara
government to government maupun bisnis to bisnis. Ini memang sangat bermanfaat untuk kita yang ada di Kota Yogyakarta ini. Tadi juga dari Kadin Provinsi yang diwakili Pak Wawan sudah banyak bicara tentang manfaat daripada kerjasama ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan dengan lancar dan berlanjut untuk waktu yang akan datang. Sangat mengapresiasi adanya acara G2G dan juga B2B antara Kadin Kota Yogyakarta dan juga Kadin Kota Kediri sebagai langkah sinergi kolaborasi yang sungguh sangat bermanfaat. Untuk diketahui, semua produk UMKM Kota Kediri dan Yogyakarta sudah melakukan transaksi secara digital menggunakan KRIS. Kepala Bapeda Kota Kediri dan Kepala Dinas Perdagangan UMTK Kota Kediri dan Ketua Kadin Kota Kediri dan Yogyakarta juga menyempatkan meninjau stand UMKM dan melakukan transaksi digital saat membeli produk UMKM Kota Kediri. Tim Liputan, Toho TV.